Selamat datang di YouTube Horrors. Nice. Oke, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Kali ini apa namanya guide keilmuannya tentang Laravel ya. Ya, presentasi 3 slide mantap. 3 slide toh. Oke, masih nge-lag, sorry. Ya udah, intinya itu gak bisa di-next ya. Mantap sekali. Ya, kenapa sih kita pakai Laravel? Nah, itu intinya yang pertama itu karena Laravel itu bahasanya PHP. Nah, PHP itu penggunaannya sudah luas, hampir di semua server hosting itu ya hampir mesti ada lah PHP-nya gitu. Dan yang free juga ada, yang free. Hostingan free gitu, PHP itu juga ada. Itu, dan yang penting adalah ya karena PHP itu sudah sejak lama juga ya. Jadi misalnya ada masalah itu supportnya apa? Misalnya cari di Stack Overflow itu ya ada gitu, sering ada gitu. Nah, kemudian yang kedua itu dokumentasinya jelas ya. Dokumentasi itu maksudnya ya apa istilahnya? Dokumentasi tentang Laravelnya itu kayak gimana ya? Jadi selain ada apa namanya? Dan ada petunjuknya itu juga dikasih semacam contoh gitu loh. Jadi ya seperti gimana ya? Project based itulah, ada project based-nya itulah apa project based learning itulah. Jadi intinya bisa ya ada contohnya. Nanti kita akan lihat gimana itu. Kemudian ada security ini ya banyak sekali. Yang paling penting itu ada namanya kayak itu loh, yang string kosong itu bakal di nulkan otomatis itu salah satunya. Dan object oriented nanti di Laravel itu bakalan banyak itu kelas. Jadi semua program dijadiin kelas itulah object oriented macam itu. Kemudian ada artisan, ini helper yang sangat berguna untuk developer Laravel. Nanti untuk membuat apa, misalnya membuat model, membuat controller, nah itu pakai artisan. Kemudian yang terakhir ada migration, yaitu prototype untuk pembuatan database. Nah, nanti semua ini akan dibahas lah. Enggak semuanya, dasarnya. Nah, ini ada tools-toolsnya. Ya, yang pertama ini ada tools wajib, itu ada PHP. PHP itu ya bahasa PHP. Apa? Nanti ini yang perlu itu adalah PHP CLI-nya. Itu yang sangat diperlukan. Dan ada web browser ya jelas. Kemudian nah ini ada yang terakhir ada Composer. Composer itu semacam package manajernya di PHP. Kalau di JavaScript itu namanya npm ya, kalau di PHP itu Composer. Nah, kemudian ada IDE itu terserah, bisa Vim, bisa Nano, Visual Studio Code. Sarannya Visual Studio Code ya. Kemudian ada lagi yang bagus itu PHP Storm, tapi itu berbayar. Nah, itu bagus juga. Tapi kalau free ya Visual Studio Code aja. Next, opsional. Itu ada web server. Nah, ini apa apa nih? Nginx. Kemudian Lightspeed. Nah, kemudian ada database server. Itu bisa MySQL server. Nah, ini kalau nggak pengen buat database server bisa tuh pakai SQLite, itu nggak butuh database server, ya udah simpen aja di file gitu. Nah, ini kalau jadi Laravel itu bisa juga digunakan untuk API. Nah, kalau digunakan API pasti butuh ini testernya, bisa ke Insomnia atau Postman. Oke, mungkin di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Tools-toolsnya. Iya, udah selesai. belum Oh, belum. Ya. Oke, mungkin ini ada yang misalnya nggak bisa install yang mana gitu. Emang pakai nano beneran bisa apa dia? Kau seriusan mau pakai nano anjir? Gak. Ya itu terserah kan. Ya intinya itulah. Tapi recommended Visual Studio Code sih. Recommend. Atau pakai Notepad gak ada ya, edit. Kayaknya itu dulu.
Oke, langsung saja. Tools yang pertama, Composer. Nah, cara installnya, ini saya sambil langsung install ya, karena belum install juga. Baru install ulang, kan. Oke, jadi Composer sebenarnya bisa, kalau ini kayak aku pakai OS Ubuntu, ini bisa pakai apt install Composer itu bisa, tapi yang keinstall untuk saat ini kayaknya versinya masih versi 1 ya. Dan rekomendasinya sih langsung ke sini aja, get composer org, download. Nah, ini udah ada scriptnya. Yang kita pakai itu yang kita pakai itu yang ini. Ini adalah perintah untuk mendownload itu file scriptnya. Ini. Nah, setelah itu baru di setup. Nah, ini yang kedua ini kayak cek anu aja, cek hash. Itu terserah mau dian untuk memastikan aja kalau misalnya pengen memastikan filenya itu valid apa enggak. Oke, ini sudah. Kalau dijalankan Composer, oh sorry, kita ada restart terminal. Ya, masih belum. Ya udah, pakai ini aja. Nah, Composer ini sebenarnya versi 1 sama 2 tetap sama-sama bisa digunakan di Laravel. Ya, jadi tidak masalah. Oke, next. Nah, Laravel. Tadi kan dokumentasi jelas itu gimana sih contohnya. Nah, ini aku bukakan dokumentasi. Nah, ini ada yang pertama ada installation. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ini ada versi. Nah, ini bisa dipilih nih pengen versi Laravel berapa, dan yang perlu diperhatikan lagi adalah requirement-nya. Kita mau develop di PHP berapa? Apakah memenuhi apa enggak? Kalau misalnya server lagi ada di posisi PHP 7 ya berarti ini nggak bisa pakai 8, harus turunin dulu. Misalnya ke 6. Nah, setiap masing-masing ini ada itu requirement-nya. Nah, ini 725. Turunin lagi misalnya. Ya itu misalnya sih. Tapi kayaknya sekarang nggak mungkin soalnya 7,2 aja sudah deprecated. Jadi dipaksa 7,3 sih. Jadi kalau misalnya pas 7,0 bisa pakai 5,5. Yang terbaru sekarang saat ini saat presentasi ini adalah 8. Iya. Nah, instalasinya bisa dicek di sini di dokumentasinya ini. Ada di sini. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah install global dulu. Ini install global. Kemudian baru pakai scriptnya Laravel. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah full pakai Composer. Nah, ini sama-sama apa ya? Sama-sama bisa lah ini. Nah, untuk saat ini coba pakai cara kedua aja. Karena ini harus install apa ya? Di script Laravel itu diinstal ke global. Ini cara yang kedua, copy saja. Kemudian yang dilakukan adalah buat project baru. Jangan di video dah, di dokumen aja. Nah, apa ini? Laravel. Open terminal. Nah, ini dipaste aja. Nah, sebelumnya ini Composer ini adalah aplikasi yang tadi package manajernya. Nah, kemudian beri perintah create project. Create project maksudnya ya itu buat project baru, dan ini harus kosong ya, ini folder yang mau dibuat project itu harus kosong. Meskipun .git itu nggak boleh ada. Jadi kalau misalnya diimplementasikan dengan git itu diinisialisasi setelah create project. Tuh. Kemudian ini preferences ya, itu apa namanya, intinya yang distribusi yang disarankan lah. Nah, ini Laravel itu nama anunya, nama yang mau nama project apa namanya, nama create projectnya ya, jenis projectnya Laravel. Blok ini adalah nama foldernya. Nah, karena kita udah ada di folder Laravel, nah ini kan udah ada di folder Laravel, blok itu bisa kita hapus ganti dengan titik, artinya current directory. Langsung enter. Nah, ini
Jadi itu tadi sih sebenarnya. Komposernya kalau pakai APT itu pakai versi 1. Dan ini ada warning karena sudah diberi mau di created. Tapi karena komposer tadi belum bisa diinstal, ternyata ada config yang error. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tapi intinya sama bisa digunakan. Oke, mungkin ini proses akan makan waktu. Mungkin kira-kira gimana ini teman-teman? Ada yang kurang paham apa enggak dari instalasi? Ada pertanyaan dari Yuk. Muklis. Ya sorry ya, aku nggak cek. Oh, ini bisa dianu nggak sih? Nggak bisa, nggak kayak YouTube bisa di exclude. Bisa tapi warning kayak apa sih? Kalau Laravel yang udah di Predator masih bisa dipakai, bisa. Laravel kayaknya nggak pernah deprecated ya. Yang deprecated itu biasanya web servernya. Biasanya. Anjay, udah level 8. Ya udah. Di luar alasan mas. Iya. Ya, versi beda jauh, nggak beda. Bener. 7 sama 8 itu udah beda jauh. Jadi aku buat modul untuk 8 ini nanti udah update 9 ya tentu beda. Yang 78 itu yang paling kerasa itu di routing, itu beda banget tuh antara 7 sama 8. Iya. beda beda script lah. Dan entah kena ya, ini masih download. Nah, ini di dokumentasi ini juga ada banyak fitur. Ini arsitektur konsep. Ini semacam arsitekturnya Laravel ya, ada lifecycle, service container, nah semacam ini. Ada basicnya, nah ada routing dan sebagainya. Front end ada blade, localization. Nah kemarin itu di awal-awal kayaknya ini sempat ada itu loh, semacam Jetstream sama satunya apa gitu, itu untuk membantu, tapi karena kayaknya banyak bug itu loh, itu dihapus. Dan ya ginilah, sambil menunggu ini install. Oke. Ada error. Oh iya. Ya, tadi ada banyak requirement selain PHP 7,3. Nah, ini banyak sekali. Dan ada extend DOM, ini sepertinya itu yang kurang ini loh, mbstring. Jadi harus diinstal dulu. Sudo. Kalau di Ubuntu bisa pakai sudo ini apt. Biasanya mbstring sih itu, xt itu apa tuh? Oh, gimana ya scriptnya? Cepat. Ini mungkin udah. Kalau nggak ada ya itu aja, extend DOM. Nggak ada sih. Apa ya? Extend DOM. Nah, aku lupa soalnya ini ada aliasnya saya ingatku. Extend DOM atau apa gitu. Setting aja kalau gitu. Mungkin ada saran Jetstream mirip terusnya gitu. Nah, ini kalau baru install PHP itu emang gini, error. Oh, PHP XML. ke sini. Oke. Nah, ini kan ada mbstring kan. Ada mbstring tapi ternyata tadi udah keinstall. Waduh. Apa nanti? XML. Oh iya, di sini pakai PHP 74 ya, biar support. Tapi minimalnya 7,3 sih tadi. Nah, ini belum keinstall ternyata. Kayaknya ini gara-garanya. Jadi XTDOM itu kemungkinan PHP XML, PHP string. Nah, itu kemungkinannya itu. Kalau yang sebelumnya, yang install ulang, aku kasih install ulang sebelumnya itu mbstring. Tapi ternyata ini malah itu. Coba diulang lagi dan ternyata tidak bisa karena yaitu tadi syaratnya itu harus empty.
Nah ini cara paling aman ya hapus saja. Soalnya tadi ada yang error masalahnya. Dan tenang aja, kalau udah selama 1 kali udah download itu bakal cache gitu loh. Jadi nggak perlu download 2 kali nanti. Nah, ini installing loading from cache kan, jadi nggak bakal download 2 kali. Tapi nanti selama keinstall ya udah beres. Cuma tadi installnya salah. Gitu. Oke. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan. Jetstream dipakai kayaknya, tapi buat out aja kalau nggak salah. Oh kan, Jetstream itu untuk itu loh. Nanti kamu bisa milih React, Vue, atau satunya apa gitu loh. Jadi itu dijadiin satu package namanya Jetstream. Seingatku itu. Ya seingat. Coba ya, Jetstream. Nah ini Laravel Jetstream. Harus jet. Oke. Nah kan, nah inersia bener, flow. Nah kemudian ada bleed, Jetstream structure. Nah dulu sempat awal-awal muncul ini, tapi nggak tahu sekarang. Ini seingatku bisa React juga. Apa React-nya hapus? Oh ya hilang. Tinggal view sama bleed. Dan kalau aku sih biasanya pakai UI. Paling aman. Nah ini udah bisa lanjut. Mantap. Pakai Laravel UI biasanya. Jadi tadi di Laravel UI. Jadi ini apa ya istilahnya? Laravel itu kumpulan dari library lah. Intinya bisa digabung kayak gimana ya? Bisa digabung-gabung lah dengan library apapun. Laravel plus React itu bisa, Laravel plus Vue atau full Laravel. Sama itu PHP-nya ikut ikut punyanya Laravel tuh ya, PHP Blade itu bisa. Jadi kayak bebas itu loh. Kalian butuh apa ya udah impor aja. Itu enaknya pakai komposer itu. Ini kayaknya hampir selesai, udah sampai karbon soalnya. Nah ini banyak banget. Jadi ini apa, library awal. Ini ada, oh yang versi 8 udah ada UID. Yang versi 7 belum sih. Jadi generate UID itu harus import dulu. Tapi versi 8 ternyata udah ada. Dan Laravelnya udah keinstall, tinggal yang lain-lainnya. PSR 7 juga udah. Yeay. Oke. Guys bikin Facebook. Enggak, ini basic bro. Mungkin sih DM kan. Masih DM kan. Aduh. Aku 2019. Jangan ngacau kau. Iya masih lama cuy. Perasaan dulu kalau udah Laravel itu udah mau selesai, tapi ya ini updatean. Jadi emang harus sabar nunggu instalasi. Itu loh, Rangga bilang lihat talks basic aja dulu. Wak. Oke, ya docs. mantap. Itu basic. Kita melihat. Oke lah. Kan jelasin dulu ya sebelum Ajarin cara praktek. baca Oke. itu kak. Apa? Cara baca dokumentasi kak. Oke, cara baca dokumentasi. Ya sebenarnya ya tinggal dibaca. Gimana ya cara baca? itu bukan solusi anjir. Tinggal dibaca. Dijelasin lah cara makanya gimana. Di sini itu kayak loh, semacam kayak basic routing. Nah itu udah langsung contoh gitu loh. Nah route get gini. Ini sebenarnya ya enaknya itu kalau udah terinstall itu baru. Nah ini udah beres. Mantap. Akhirnya. Nih aku buka Visual Studio Code aja ya. Pakai code titik. Current directory ya titik itu. Kalau kalau masih bingung cara pakai terminal. Oke. Nah ini secara otomatis ada yang namanya git ignore.
Ya, jadi kayak vendor atau apalah itu bakalan otomatis udah di-ignore. Bentar ya. Terlalu nge-lag, harus di-close. Oke. Ini apa ini? Oke. Nah, biasanya yang dilakukan yang sebaiknya itu melakukan inisialisasi Git. Ya, biar biar ada version kontrolnya. Ya terserah sih, pakai SVN juga boleh, pakai apapun. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali sesuai dengan basic itu adalah setting routing. Nah, routing itu posisinya ada di sini loh, di folder routes. Nah, ini ada banyak sekali. Yang biasa dipakai itu adalah web sama API. Bedanya apa sih? Web itu aksesnya itu langsung gitu ya. Misalnya localhost. Nah, ini udah, waduh, logonya kasih berapa ya? 8.000. Gini. Nah, ini langsung gini, ini masuk ke web kalau langsung misalnya user gitu. Nah, ini masuk ke web. Bedanya sama API, kalau API itu ditambah prefix API gini. Nah, ini baru itu apa namanya? Baru endpoint-nya. Nah, gitu. Cuma itu bedanya. Beda file, bedanya itu. Cara penggunaannya sama. Dan biasanya API itu ya untuk API, web itu ya untuk tampilan. Tuh. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, untuk routing, ini routing basic. Oh iya, lupa. Cara run-nya gimana sih? Nah, ini cara run-nya. Ini aku pakai ini ya, terminal in apa? Ya ini di dalam VS Code. Nah, tadi ada yang namanya artisan, itu yang sangat membantu. Jadi, cara runningnya, pertama panggil PHP. Kemudian filenya adalah artisan. Jadi artisan itu adalah file. Di sini lihat. Nah, ini ada yang namanya artisan, itu semacam helpernya lah, helper untuk melakukan apapun di Laravel itu artisan. Itu banyak banget, kayaknya ada di dokumentasi. Nah, kemudian setelah artisan itu perintahnya apa? Nah, untuk melakukan serving, jadi pakai serve, kemudian di enter. Nah, keluar nih serving di port 8000, defaultnya 8000. Nah, ini udah, ini kenapa tadi 8000 ya, karena memang udah biasa itu 8000. Nah, keluarnya gini, ini udah. Nah, udah jadi nih Laravelnya. Keluar gini. Dan misalnya ini aku close, ya ini mati juga. Nah, mati. Tuh. Nah, ini udah running. Untuk routing. Itu jelasin apa aja ya? Routing, controller. Oh, iya. Nah, routing basicnya ini sih. Routing. Ada route. Kemudian ini route itu class. Kemudian ini adalah apa metodenya, itu pakai get. Nah, ini get ini bisa macam-macam, ada get, ada post, ada put, ada delete. Ya itulah. Langsung praktek routes ke web aja biar ini ibaratnya setting tampilan lah. Nah, ini udah ada contoh yang tadi itu welcome. Nah, caranya adalah, oh iya lupa, ini disaranin ya pakai extension PHP Interleavens. Nah, ini tujuannya adalah biar bisa auto import sama itu auto complete-nya jalan. Nah, ini kayak gini, misalnya upload gini kan, nah udah ada tuh auto complete-nya. Aku tulis titik 2, nah ini udah ada. Nah, misalnya post itu ada. Jadi saranin pakai ini PHP Interleavens. Sama kalau pengen ya juga prettier juga, biar codingannya rapi, prettier. Bentar, prettier nggak jalan di PHP, jadi aku off kan dulu. Sorry ya, ternyata sih bukan prettier sih, lupa aku. Prettier itu di JS jalan. Oke, ini misalnya get home, jadi nanti hostnya terus /home. Nah, ini keluar apa?
Ini adalah contohnya ini. Jadi setelah ini kan apa namanya endpoint, kemudian ini adalah callbacknya apa function call handler lah intinya. Nah ini misalnya function return hello world, jadi ini kalau return hello world, dan ini nggak usah kasih ini, nggak apa-apa sih, nggak usah kasih slash, udah otomatis tambahin nanti, langsung saja cek slash home. Nah keluar hello world. Oke, masih sih ya. Facet di sini apakah desain pattern facet? Facet itu apa ya? Facet itu banyak soalnya. Kayak semacam library yang buat facet. Bentar. Aku plus lagi ya. Nah, ini aku commit satu lah. Ini first routing, first route. Nanti ini aku upload di GitHub ya, biar nanti bisa dibaca-baca kalau pengen. Next. Nah, ini tadi routing tapi langsung gitu ya, langsung di fungsinya itu langsung di sini. Dan kalau di kenyataan itu kayaknya nggak bakalan gini. Dia pasti dipasang ke controller. Nanti di sini ada. Nah, ini semacam ini controller. Nah, ini tadi kok misalnya ada yang tanya bedanya apa sih sama yang 7. Ini nggak bisa dia. Bentar, aku copy aja. Mungkin kalian ada yang pernah pakai versi 7. Nah, bedanya adalah ini gini, versi 8. Oke, ini versi 7. Nah, beda jauh. Ini tetap. Nah, ini adalah nama kelasnya, kelas kontrolnya, kemudian ini metodenya. Tapi kalau di 8, nama kelasnya itu dipisah dengan array. Kemudian ini ada metodnya. Itu bedanya. Dan ini salah satunya. Yang lain juga banyak sih bedanya. Oke. Ini tadi direct routing. Nah, ini opsinya banyak, ada get ini ya. Ya, intinya HTTP FOB lah. Ini match itu kalau misalnya dua routing digabung. Misalnya get sama post. Nah, ini aku mau tampilin apa gitu. Itu bisa. Jadi get atau post ke endpoint ini root host. Nah, ini fungsinya apa? Kemudian ada any itu berarti semuanya, nggak ngurus itu get apa post, pokoknya proses saja gitu, any namanya. Dan kalau misalnya salah itu ada error. Bentar, ini misalnya get ya tadi, kasih post, tapi ini getnya home, error. Nah, get method is not supported. Yang disupport itu adalah post. Kemudian coba tadi match. Setelah match itu ini array, meskipun cuma satu, get ini juga harus array. Dan ada get, anggap aja nggak ada get, post sama put. Nah, lihat errornya. Nah, yang di support itu hanya post sama put gitu. Ini method not allowed kalau nggak salah 40 berapa ya errornya, lupa dah. Tuh. Oke, nggak ada pertanyaan, masih belum. CSRF protection. Nah, ini nanti ada CSRF cross site request, itu F-nya apa sih, lupa. Itu intinya membatalkan request yang tidak tidak dari page, itulah intinya. Semacam script aneh itu, terus kemudian melakukan request apa. Nah, itu bakal dicek dulu itu CSRF-nya bener apa, kode CSRF-nya bener apa enggak. Nah, susah kali. Nah, kemudian ada redirect. Redirect itu ya redirect apa istilahnya? Ya itulah, mengalihkan, misalnya here, there. Contoh. Ini redirect. Mau redirect home ke host. Ini home, kemudian ke host saja gini.
Nah, ini kalau dibuka bakal dialihkan. Nah, ini ada option lagi, ada 301. Ini 301 berarti permanen. Permanen itu maksudnya ya misalnya ya ini jangan home lah. Kasihan kalau permanen. Nah, gini. Ini misalnya pakai 301. Nah, dia bakal direct ke situ. Oke, ini udah redirect ya. Nah, misalnya ini aku hapus. Boom. Tetap ke redirect. Karena ini udah permanen. Dan ini bisa hilang kalau browsernya di clear cache. Tuh. Itu permanen. Jadi selamanya bakal di redirect ke situ. Meskipun ini udah diubah-ubah, gak ngurus. Tuh. Oke, gimana nih? Ada pertanyaan. 301 ini HTTP code ya ini. Emang gitu fungsinya. Ada 301, 302 itu. Ya, HTTP code bisa lah dicek di Wikipedia. Nah, pakai yang Inggris. Nah, ini banyak. Oke, ini ada 301 itu permanently, 302 itu move temporary. Defaultnya 302. Nah, ini kosongannya 302. Oke, kayaknya udah. Kemudian root view, kalau pengen langsung ke view, contohnya yang dicontoh. Nah, ini pakai return view. Nah, ini kok bisa gini? Ya, antar jelasin gampang. Nah, ini bisa ini aku komen. Root view. Aduh, suara saya habis. Nah, itu welcome. Habis cuy. Bentar ya. Nah, ini sama aja. Sama aja. Jadi intinya mengalihkan ke view. Nah, view itu apa? Ya antar habis controller. Habis itu sih. Habis controller. Oke. Kayaknya itu routing. Next kita ke controller. Nah, gimana cara buatnya? Kita pakai bantuan artisan. Seperti tadi PHP artisan. Nah, ini perintahnya make. Kalau di enter ini banyak banget make-nya apa aja. Nah, ini keluar banyak. Ini kayaknya kecil, sorry. Ini ada salah satu, ya ini ada controller salah satunya. Kita pakai yang itu. PHP artisan, make controller. Aduh, kalau copy dah. Nah, ini setelah itu nama controllernya itu apa sih? Misalnya ini aku mau buat controller bank lah, bank controller. Jadi ini sederhana aja lah. Untuk itu input apa namanya, manajemen keuangan lah intinya. Ada input money kemudian output. Nah gitu. Oke, ini contoh aja. Oh iya sih, lupa. Jadi konsepnya di Laravel itu MVC ya. Coba, mudah-mudahan ada. MVC itu gimana sih? MVC ini arsitektur program namanya. Jadi ada banyak sekali. Salah satunya MVC. Nah, ini yang paling bagus nih. Waduh, di Google Image lagi. Oke, ini. Jadi kode program atau istilahnya project itu dibagi menjadi 3. Nggak bisa ya. Open image view. Nah, ini ada 3. Pertama ada view, ada controller, ada model. Nah, request itu diarahkan ke controller dulu. Nah, tapi tadi di Laravel itu di sini ada routing. Ya, root tadi itu untuk switch controller mana yang mau digunakan. Nah, setelah sampai controller, nah itu ada opsi pakai model apa enggak. Model itu apa sih? Model itu semacam data. Nah, data itu ya termasuk templating, itu datanya kelasnya itu gimana gitu. Kemudian cara ambil dari database itu. Nah, itu ada di model. Controller itu semacam prosesnya lah, otaknya dari apa namanya? Dari program lah. Nah, ada pilihan ambil data atau enggak. Ambil data atau simpan data atau enggak. Kalau enggak ya udah
kemudian di-send ke view. Nah, view ini adalah tampilan lah, apa istilahnya, untuk di-render ke HTML-nya. Atau kalau API nanti di-render ke JSON. Nah, view itu sampai ke user. Nanti request ke control lagi. Nah, gitu seterusnya. Jadi nggak bisa lah view langsung ke model gitu, view atau langsung ke control nggak bisa. Jadi lewatnya harus ke controller. Tuh, itu MVC. Itu biasa digunakan untuk web. Dan kayaknya web belum, ya itu yang sering dipakai itu, MVC. Nah, sekarang kita masuk ke jenis komponen pertama, yaitu controller. Cara tadi udah terbuat, cara buatnya gini, PHP Artisan ini. Buat manual juga bisa sebenarnya. Nah, nanti simpennya di mana? Di app, http, jadi di application ini app, http. Nah, ini ada controller, ada middleware. Nah, di sini controllernya. Ini ada controller base. Jadi semua controller harus mengextend ini. Ini yang baru dibuat. Yang hijau ini kalau dikit kan udah ada nih, udah ketahuan. Hijau ini berarti baru. Gini. Ini kurang besar ada. Besarin. Wis besar kok iku. Wis besar ya. Kayak 30. Anjir. Loh, hilang. Bank controller. Nah, misalnya gini. Nah, ini diisi apa? Diisi metode. Nah, misalnya biasanya misalnya ada show apa ya? Ya udah show gitu aja dah. Itu untuk nampilin sesuatu. Nah, ini misalnya return. Nah, yang di return itu apa sih? Respon. Ini. Kemudian ini ada kontennya apa? Misalnya oke, mantap. Ya, ini untuk sampel aja. Gini. Jadi bedanya yang tadi itu langsung direct gitu loh. Routing langsung output. Nah, ini bedanya. Ini dialihkan ke controller dulu. Nah, cara pakainya gimana? Sama kayak tadi, kita pilih HTTP verb, misalnya get, kemudian slash endpoint-nya, tanpa slash juga nggak apa-apa. So, apa namanya? Apa ya? Udah bank gitu aja dah. Nah, kemudian yang ini itu dibuat array. Isinya array. Yang pertama adalah class-nya, class controller yang mau digunakan. Nah, ini dalam kasus ini kita mau pakai bank controller. Kemudian jangan lupa ini yang dimasukkan ke kelasnya ya. Koma, parameter kedua adalah berupa string, itu ini metodenya apa. Nah, ini ada show. Jadi ini nanti bisa dibuat macam-macam metode. Ini show ini copy ke sini. Jangan lupa titik koma. Parah titik koma. Oke, gini. Ini bakal muncul kalau misalnya bank gini. Nah, oke, mantap. Ini. Oke, ini jadi mudah-mudahan, oh ya udah ke itu. Oke, masih bisa. Jadi ini alurnya controller, yaitu view-nya itu ini masih jadi satu view-nya dari controller, jadi langsung di outputkan. Nah, untuk selanjutnya gimana cara buat view? View itu nanti bisa berupa HTML atau apalah itu. Kalau buat view itu kayaknya nggak perlu itu, langsung aja ke folder resource. Ini ada views. Nah, jadi di sini tadi ada welcome, itu welcome apa sih? Nah, ini loh welcome.get.php. Kodenya semacam ini. Semacam PHP, apa gabungan PHP sama itulah HTML. Nah, ini kayak HTML semua. Nah, tapi ini ada kayak gini. Jadi kurung-kurung gini, sama kayak apa namanya? React kayaknya. Tapi React itu kurung krawalnya satu. Nah, ini bisa dimasukkan script PHP. Tuh.
Nah, ini coba copy saja. Mana tadi? Ini buat buat baru aja. Misalnya bank.split.php. Nah, ini di view ini juga banyak fitur ya, semacam apa namanya? Kayak looping itu bisa looping view. Nah, kurang lebih seperti ini. Iya, ini di delete aja. Jadi enaknya view itu ya ini untuk mengoutputkan file berupa HTML gitu. Nah, ini kosongin, misalnya ini baru berhasil. Biar beda, kasih strong. Tadi kan masih flat, bukan file HTML. Sekarang gini. Nah, yang dilakukan adalah tadi controller ini dilinkkan ke view. Jadi ini masih gini tadi. Caranya adalah, nah, yang di return adalah view-nya. View isinya adalah itu tadi. Nama dari view-nya itu bank.plate.php. Ekstensinya dihilangin, tinggal bank aja. Dan jadilah seperti ini. Berhasil. Oke, jadi kita udah berhasil membuat controller sama view. Oke, ini gimana nih? Masih kosong ya? Oke. Katanya langsung aja deh, komen atau open mic, santai aja. Ya tadi controller, view, oke. Nah, enaknya di PHP, view itu bisa dikontrol sama controller. Nih, misalnya mana ya? Nah, ini di bank. Misalnya aku mau ngirim dari controller itu angka 1000. Kok lag. Sorry. Misalnya data lah. Itu 1000. Nah, ini cara ngirimnya di parameter kedua dikasih. Nah, ini ada parameter, ini formatnya array. Jadi buat array, nah isinya data misalnya. Dan data ini akan terkirim ke view. Ini view-nya, taruh sini. Nah, cara ngambilnya gimana? Pakai kurung kurawal 2 kali. Misalnya data. Ini. Jadi hasilnya error. Ini mungkin ya. Aduh, sorry. Gak lupa. Undefinite constant. Ya, mungkin ada saran. Oke, komen. Bentar ya. Lama nggak pakai soalnya. Front end deploy template. Passing data. Oke, ini displaying data. Oh iya, lupa. Ya, ini objek array yang isinya objeknya. Jadi harus gini, data. Ini key-nya. Kemudian ini isinya. Isinya misalnya data. Ini 1000 berarti. Nah, ini baru bisa ditaruh sini. Pakai dolar nggak sih? Coba. Oke, masuk 1000. Ini 1000 ini dari controller. Ini coba di controller ganti 2000. Oke, jadi pakai dolar. Coba nggak usah pakai dolar. Error nggak? Oh, error. Ya, ini murni script PHP sih. Kalau yang ada di kurung kurawal. Nah, yang susah ini kayaknya kalau ada kurung kurawal, ya nulisnya itu gimana? Kayaknya harus pakai echo. Bisa nggak echo? Kurung kurawal gini. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa. Mungkin gini. Nggak bisa juga. Nah, itu agak susah emang.
menuliskan gini tapi flat. Tuh. Nah, temu. Jadi gini terus dipetik. Nah, ini baru ke escape semua. Iya. Dan ini tetap gak ke escape. Jadi hindari ini sih, berarti hindari kurung kurawal buka 2, kurung kurawal tutup. Ini pasti error. Tuh. Kayaknya bakal nggak error kalau gini. Error juga ternyata. Ya intinya hindari itu. Dan kayaknya nggak ada sih karakter yang itu. Oke, controller beres, model. Ini ada pertanyaan nggak? Hore. Iya. Ini udah berapa nih? Setengah udah 1 jam. Model. Sebelum ke model kita ke migration. Migration itu adalah semacam blueprint dari database. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita kalau ingin melakukan transaksi ke database itu harus mengkonfig dulu. Konfigurasinya dari env. Oh ya, belum dikit tadi. Bentar. Commit dulu. Ini new view. Oke. Nah, kemudian kita konfigurasi. Nah, ini otomatis di exclude dari itu ya, dari git. Jadi git ignore pasti ada env. Tapi tenang, ada env.example. Nah, ini. Jadi misalnya di-upload, di-push ke server gitu, nah bisa ngopi env example-nya ini. Nah, kemudian ke sini dulu. Nah, ini ada banyak config. Nah, yang penting adalah ini app URL. Nah, ini localhost 8000 lah. Nah, ini nanti kalau misalnya di-push ke server ini diubah sesuai domainnya. Nah, yang penting itu ini DP connection-nya apa. Oke. Ini coba pakai SQLite aja biar cepet. Mudah-mudahan gini. Itu gini doang config-nya. Nah, untuk membuat model itu biasanya harus barengan sama, ya biasa apa, nggak harus sih, biasanya itu barengan sama itu migration. Kenapa? Karena model itu sama database itu kayak bersinambungan lah. Jadi harus, kalau dua-duanya dibuat barengan itu bakalan sinkron. Nah, caranya gimana? Ya ini salah satunya ada model, ada juga migration. Nah, kita bisa buat dua-duanya langsung dengan model aja. Jadi make model. Aduh, salah dah. Sorry. Ya udah, biarin. buat base baru. Oke, PHP artisan. Nah, tadi make tadi salah satunya ada model. Ya tadi lupa karena nggak di copy. Ke copy tadi. Make model. Kemudian, nah jangan lupa strip m. Ini artinya sekalian membuat migration. Nah, kemudian adalah nama modelnya. Misalnya bank. Oke. Atau transaction aja. Iya udah bank. Pusing dah. Bank. Nah, otomatis nanti akan dibuat migration berupa banks, ada S-nya, itu otomatis plural ya. Nah, modelnya itu tetap bank. Aksesnya di mana? Nah, kalau model itu di app models. Nah, ini ketemu nih. Nah, ini adalah model. Kemudian ada migration. Migration ada di database migration. Nah, di setup pertama itu biasanya migration dulu, karena ya buat database buat tabel database dulu. Contohnya sebenarnya udah ada contohnya kayak user. Nah,
kayak gini. Jadi ada tabel. Nah ini urut nanti inputnya. Kolom ke-1 ini, kolom kedua ini urut. Nah ID ini defaultnya itu unsigned integer ya maksudnya. Dia udah langsung auto increment di Laravel ini. Itu ID ini. Kemudian ada nah ini ada banyak lah. Ini remember token ini anunya user. Punyanya user nih. Jadi semacam ada token. Ini bisa di custom nih, nggak harus gini. Nah, yang perlu dilakukan adalah membuat misalnya buat tabel pemasukan itu apa? Income. Jadi setelah tabel, kemudian metode dipanggil itu adalah tipe datanya, misalnya string. Dan defaultnya itu string di sini itu varchar 255 ya. Akan dikonvert ke varchar 255 ke database biasanya. Kemudian ini parameternya ini diisi dengan nama. Misalnya tadi income. Jangan income sih. Oh, ini jangan string berarti. Income itu ada nggak unsigned long. Oh, sorry, big integer lupa namanya. Nah, big integer. Jadi ada income, ada outcome. Jadi nah gini. Jadi ini bank ini untuk mencatat itu income berapa, outcome berapa. Ya, sederhana ini. Nah, yang dilakukan pertama adalah melakukan migrate. PHP artisan migrate. Nah, caranya gini. Migrate itu apa sih? Nah, ini kan tadi seperti yang saya bilang ini berupa blueprint ya. Blueprint itu ya semacam rancangan. Nah, ini harus diimplementasikan ke database-nya dengan melakukan migrate ini. Nah, ini ada exception karena SQL-nya tidak ada. Ini pakai SQLite ya. Dan dia itu disuruh membuat dummy file. Ya, kita turuti. Laravel database. Kemudian Laravel database. Nah, ini harus buat di sini, kemudian buat file database.sqlite. Oke, coba ulang. Harusnya error apa? Pragma foreign key on connection driver. Oh iya, sorry. Kayaknya gara-gara itu SQLite belum diinstal. Ampun. Iya. Browsing dulu. Mana caranya install? Nah, itu ternyata itu drivernya belum diinstal. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak? Udah 18 orang. Iya, santai. Iya, santai. Aduh, kok gini? Nah, ini harus anu. Oke, SQLite 3. Oh, mana tadi? Mudah-mudahan bisa. Mantap. Ya, ternyata paketnya banyak yang belum diinstal. Nah, semoga bisa. Jadi itu PHP itu harus di extensionnya itu kan ada banyak tuh, ada MySQL lah. SQLite-nya itu yang belum diinstal. Nah, oke. Udah jalan. Dan ini udah terbuat udah ada di database. Iya. Nah, terus di model itu kita mau ngapain sih di model? Nah, model itu biasanya digunakan untuk ya semacam menghidden kolom atau
apalah istilahnya. Ya banyak hal, intinya konfigurasi dari data yang ada di database. Nah untuk ini nanti aja lah. Jadi sebenarnya nggak usah dikonfig pun ini oke, nggak usah dikonfig. Dan operasinya kebanyakan itu di controller emang. Iya, controller. Oke, jadi ini udah ada model bank. Nah, kita perlu buat satu lagi untuk mencatat transaksi. Jadi ini ceritanya buat itu. Buat apa? Buat itu, manajemen keuangan. Make model lagi. Nah, ini untuk nyimpan transaksi. Jangan lupa min M. Agar, nggak usah petik. Agar langsung dibuatkan. Nah, ini sebenarnya di database itu, misalnya tadi bank, otomatis dibuatkan tabel berupa banks dengan kolom ini. Nah, nama tabelnya di sini. Dan ini jangan diganti ya, karena mengubah config. Nanti ini sebenarnya ada caranya. Ganti ini nanti harus ganti modelnya juga. Tapi itu nanti aja lah. Itu advance. Ini basic-basic aja yang di sini. Oke. Nah, di sini seperti tadi, misalnya butuh amount-nya itu berarti ya tadi unsigned big integer. Ini jumlah transaksinya berapa, kemudian times apa? Ini timestamp itu ya waktu apa? Untuk menyimpan waktu. Nah, misalnya ya ada time gitu aja. Jadi untuk mencatat itu kapan terjadi transaksi itu. Kemudian ada lagi misalnya string, tipenya apa tuh, pemasukan atau pengeluaran. Nah misalnya gini, ini buat yang simple aja gini, jangan lupa melakukan migrate. Jadi yang database yang awal itu tetap ada, yang baru itu ditambahkan. Jadi yang ditambahkan yang baru aja. Nah misalnya ini mau ubah tabel nih, ini enaknya kok gini, ini ganti apa ya, ganti time time transaction. Nah misalnya gitu. Nah ini nggak otomatis keubah ya teman-teman, jadi harus melakukan reset lah intinya. Nah ini harus di reset itu nanti hilang semua, hati-hati. Jadi kalau misalnya production ya nggak disaranin melakukan migrate reset. Nah, itu menghapus semua data. Tapi karena ini development ya nggak apa-apa. Dan otomatis ini akan berubah. Dan ya gitu. Kayaknya harus buka itu sih, SQLite Manager, tapi nggak tahu. Ya udah, anggap aja sudah terbuat. Oke. Next. Model udah dibuat, kemudian ngurusin controller. Jadi program utama itu di controller emang. Oke, mungkin ada pertanyaan, Cil. Oke, baterai habis. Bentar ya. Oh iya, ini suara aku kedengeran nggak? Apa kompres gitu nggak? Aman. Bengsek Aman sedikit ya? tapi aman kok. Oke. Ya emang gitu, nggak tahu lah, ini bocor soalnya itu. Chargernya. Ini tadi show. Ya udah, kita buat baru lagi. Nah ini kalau di VS Code itu pakai font gitu aja udah dibuatin template ya. Nah ini apa ya, ini mau apa, publik apa tinggal tab. Nah fungsinya apa,
Nah, itu trik aja sih. Misalnya add transaction, kemudian tap lagi. Nah, ini kosongin aja, ini bisa diisi tapi ntar aja apa tuh isinya ya nanti. Nah, seperti ini kosongin aja nggak apa-apa. Nah, oke. Ini oke. Nah, ini mau buat view dulu. Jadi view itu nanti isinya form, pilihan, intinya pilihan itu transaksi apa gitu. Kita pakai yang tadi, yang bank. Ya, ini muter-muter lah intinya, muter-muter view, controller, kemudian balik lagi ke model view gitu. Nah, ini style. Oke. Oh iya, ini blade ini bisa di extend sebenarnya ya, tapi kayaknya lain kali aja dah dijelasin. Jadi ada kayak templating gitu loh, header sendiri, jadi semuanya itu menginclude header itu bisa sebenarnya, tapi ya takutnya ini ya ini basic ya. Oke, ini buat form aja. Oh, nggak auto sih. Oke, form. Kemudian metodenya itu misalnya post, actionnya ke, nah ini actionnya itu misalnya add transaction gitu aja dah. Nah, ini nanti formnya ini mengirim data kemana itu intinya ya, seperti HTML biasa dah. Kemudian nih jangan lupa CSRF, ini sih sangat TS. Nah, ini dia otomatis tuh gini, ini dia otomatis menginclude itu inputnya berupa hidden. Nah, itu isinya token CSRF nya. Nah, itu biar bisa terbaca oleh Laravel. Kalau nggak gini nanti bakal itu di deny gitu loh, dianggap itu transaksi apa, post palsu gitu loh, metode post palsu. Jadi kayak metode post kemudian put itu harus menyertakan ini CSRF. Nah, itu salah satu itu sih security-nya. Itu bisa dilihat di middleware ada di list middleware ya, maksudnya itu ada di HTTP kernel. Dan kalau dilihat itu web ya, tadi kita routingnya kan di web tuh, itu ada ya encrypt cookies, dan salah satunya adalah verify CSRF token. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangin, tapi ya security-nya melemah gitu. Itu karena ada security itu harus pasang ini. Ya mudah-mudahan nggak error, lupa juga ini pasangnya gini apa gimana. Ini ada input, tipenya teks saja. Ini misalnya ya sorry, biasanya gini nggak sih form ini nggak tahu sih ini udah import bootstrap atau belum. Belum ya, nanti di import aja. Oke, form group, kemudian ada label misalnya amount, jumlah pembayaran. Oke, kemudian submitnya itu pakai button aja, button submit kayak gini ya. Submit. Oke, submit. Sorry, ini di sini. Kemudian ya ada inputnya, sorry, mon x, kemudian ya udah sih, lupa classnya form control.
Coba di outputkan akan seperti apa. Ada ini ada inputnya. Nah, biar bagus kayaknya enak pakai bootstrap. Di bootstrap bisa bisa di-include di Blade, bisa banget. Kayak CTN aja lah, biar nggak perlu download. Pakai CTN itu taruh di ini, style defaultnya dihapus, boleh dihapus boleh enggak. Tapi nanti kalau misalnya buat view baru ya pasti nggak ada ini. Ini tadi biar aja. Nah, oke. Dikasih CSS-nya, CSS Bootstrap, next JS-nya. Ini nggak penting banget sih ini di sini. Nggak ada yang reaktif juga. Nggak apa-apa, include aja lah. Mbak. Oke. Oke. Kasih container. Kemudian stopnya di sini. Oke, sanggup aja gini sederhana. Oke, ini lupa, ini btn primary aja lah. Nah, ketika di submit, nah dia bakal pindah ke add transaction. Dan coba kalau dilakukan inspect elemen, nah itu hasilnya adalah ini, ada nah itu tadi loh yang CSRF tadi loh. Nah itu ada menginput sebuah token. Nah ini tokennya itu akan berganti ya, ini berganti setiap itu sessionnya habis. Misalnya ini ada itunya, ada semacam cookiesnya, bilangin misalnya itu CSRF nya bakal ganti, ini masih ini, boom, ganti. Jadi selama ini cookie-nya masih aktif, sessionnya masih aktif, itu dia bakal tetap sih sampai nanti. Tuh, itu karakternya, karakter CSRF-nya Laravel itu gitu. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah ini, membuat controller untuk menangkap ini ya, transaction. Nah, ini untuk mempercepat ya, yang outcome aja ya, jadi income nggak usah. Nah, malam juga. Untuk metodenya taruh di sini aja nggak apa-apa ya, transaction. Nah, misalnya, nah ini cara mengoperasikan database. Nah, ini import aja modelnya. Nah, ini dalam kasus ini yang diimport adalah transaction. Oke. Kalau pakai tadi PHP Intelligent itu udah terimport otomatis ya ini. Nah, PP modelnya transaction. Tadinya nggak ada. Ini nggak ada. Nah, kalau gini udah ada. Ini otomatis. Kita pakai tadi extension itu. Nah, kemudian di sini, nah ini ada banyak sekali fungsinya. Nah, itu bisa dibaca di sini ya, di Eloquent namanya. Nah, ini di sini. Ini ada banyak, ada cara mengambil, melakukan querying yang kayak aware gitu dan sebagainya. Ini ada di sini. Nah, ini banyak sekali. Ada relationship. Nah, kalau butuh relationship. Bentar, ada pertanyaan? Nggak ada. Mantap. Ya. Transaction. Ini add transaction, berarti ini membuat. Nah, tadi kan requestnya itu perlu ditangkap. Nah, ini cara menangkapnya adalah kita import class request.
Nah, ini sebenarnya udah diimport sih. Nah, ini udah otomatis. Kalau buatnya dari artisan itu udah otomatis diimport. Nah, ini namanya dependency injection ya. Jadi kelas apa data yang tipenya ini request ini dimasukkan ke fungsi ini. Nah, ini nanti request itu isinya apa sih? Coba dicek. DD itu untuk mengecek itu ya. Itu isinya apa? Damday lah intinya ini. Jadi ngedam ini variabel, kemudian ya stop gitu aja. Jangan lupa routingnya ada di web sama. Nah, yang di routing adalah tadi metodenya itu post kemudian add transaction. Ini sesuai dengan tadi yang di form tadi. Di form, nah ini. Oke, gini. Next. Ini adalah buat array, kemudian nama controllernya, kemudian metodenya. Metodenya ini. Oke, ini sudah selesai. Coba dicek. Kayaknya download dulu. Oke, thank you. Nah, hasilnya ini. Nah, cara ngambilnya gimana sih? Nah, jadi ada ya intinya tinggal aja sih. Tinggal ambil propertinya aja. Misalnya request tadi yang di input. Oh, sorry, tadi lupa nggak dikasih name. Parah itu. Oke, ini harus ada name-nya. Misalnya name-nya Amon. Nah, ini name ini dilempar ke sini nanti di request. Nah, ini bisa diambil Amon. Tuh. Continue masih null. Atau mungkin form ya. Enggak ada. Query, bukan. Request. Oh, metodenya udah post. Oke. Query bukan query sih. Query itu kan yang tanda tanya itu. Tuh, lupa sih. Mana ya? Oke, kayaknya ke controller aja. Bismillah aja ada. Ini controller request. Oke. Nah, ini kalau di sini yang langsung nih, berarti nggak muncul ternyata. Itu kesalahannya ada di mana ya? Ada di sini. Ini SRF-nya udah oke tadi. Name udah dibuat name. Mana ya? Coba ulang. Refresh. Oh ya, udah masuk. Kayaknya perlu di refresh. Itu. Oh iya sih bener. Tadi view-nya itu diganti, tapi ini nggak di refresh, cuma di resubmit aja. Berarti akses request sesuai name-nya, ya betul. Jadi name itu kan yang itu ya, yang dikirim lah intinya. Jadi misalnya ini, jadi dalam satu form ini dia ngirim key-nya itu loh, key-nya itu name. Jadi key-nya amount, isinya adalah inputannya ini.
Oke, gitu. Tadi CSRF juga gitu. Key-nya itu underscore token. Nah, baru kelempar ke itu, ke controllernya. Nah, kalau udah ditangkap baru bisa diproses itu. Nah, ini nggak perlu ya. Aku nggak buat validation ya. Ya anggap aja udah beres. Input dari sana udah beres. Tapi enaknya dibuat validation sih emang. Cara buatnya ini buat itunya, buat variabel penangkap hasil validation. Kemudian request ini dipanggil method validate. Nah, ini ada rules ini isinya array. Nah, ini isinya adalah array yang isinya pertama itu adalah key-nya yang perlu dikasih rule. Tadi key-nya amount yang dari name tadi. Kemudian rule-nya adalah misalnya required number. Nah, ini or. Jadi selain required juga dia juga butuh inputan number. Refresh saja. Titik koma. Selalu titik koma. Oke. 1 2 3. Ini masih oke harusnya. Oke. Number. Kayaknya bukan number sih. Nah, itu ngeceknya di mana? Ngeceknya ada di, coba deh cari validation. Nah, ini searchingnya ini lumayan akurat lah. Cari validation gitu ada. Itu ada di apa namanya? Ada accept gitu loh. Nah, ini available validation dulu. Ada banyak sekali ini. Tadi coba number, ternyata error. Mungkin integer. Coba pakai integer. Sorry. Iya bener kan, validation dulu. Oh, numerik. Ya, sorry, numerik. Bisa enggak? Oke, bisa. Tidak ada error, soalnya bener. Misalnya inputannya kosong, error. Oh, enggak ada error. Ya, enggak ada error. Nah, tapi gini loh. Jadi kalau inputannya salah itu dia bakal otomatis dikembaliin gitu loh. Kayak gini. Nah, dia kan nggak ke proses selanjutnya. Tapi kalau angka aja, nah ya ini belum diimplementasi kan. Nah, kita buat transaction-nya lah. Transaction create. Oh, sorry. Ini caranya ada dua ya. Pembuatan itu. Insert data. Pertama gini, transaction, new transaction. Kita buat objek, ya ampun, transaction. Buat objek berupa modelnya dibuat objek, kemudian taruh sini. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menginput data-datanya. Data-datanya dari mana? Dari kolom database. Karena transaction. Berarti ada apa aja? Ada amount. Dan ini wajib diisi ya. Gimana biar nggak wajib ya, kasih lanjutan null label. Nah, ini berarti bisa null. Tapi kalau nggak ada null label, ini semua wajib diisi. Nah, misalnya ini wajib diisi nih, amount. Kasih itu input, isi yang indeksnya amount ini. Kemudian, nah caranya biar mengget waktu sekarang itu gimana sih? Nah, menggunakan carbon.
Carbon ini adalah semacam time library yang mengurusi timing lah. Jadi kayak kalender lah, kalau di Java itu ada kalender namanya. Itu di sini Carbon namanya. Carbon now artinya waktu sekarang. Masukkan ke sini. Ini udah otomatis ke formatnya ini. Database-nya. Data type. Aduh, lama sekali. Oke, type. Tadi ini kan ya pengeluaran gitulah. Nah, ini sebenarnya bisa buat boolean ya atau apa ya. Jadi misalnya true itu pengeluaran atau nah, ini sebagai contoh aja. Nah, yang terakhir jangan lupa melakukan save. Nah, caranya gini. Jadi buat objeknya model dulu, input datanya, kemudian save. Ini cara pertama. Nah, cara kedua menggunakan mass apa namanya? Ya itulah. Pokoknya penginputan massal artinya. Intinya lupa. Mass assignment. Nah, mass assignment. Bentar. Token CSRF bisa diambil lewat request. Gimana ya? Bisa diambil lewat request. Maksudnya gimana? SRF bisa diambil lewat request. Kan sama kayak masuk form. Bentar, CSRF bisa diambil lewat request. Bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa. Bisa nggak ya? Iya, kayaknya bisa. Di PHP sendiri ada kok gitu. Ya, tapi itu apa ya, full custom lah itu. AutoCAD CSRF Laravel via request ya. Ya, saya ingat tuh bisa, tapi emang ya biasanya itu mending dikasih yaitu lewat PHP-nya sekalian. Jadi misalnya butuh CSRF di mana, ya udah kasih itu add CSRF-nya. Biasanya gitu. Dan kalau misalnya pakai Axios itu biasanya itu langsung ada gitu loh, nggak tahu ya. Kalau Fetch API ya, tapi API nggak pakai ini sih. Kalau pakai Axios itu saya ingatku ada langsung istilahnya langsung ke include gitu CSRF. Oke, ini tadi cara pertama. Ini banyak ternyata. Oke, ini untuk ya mengexclude itu site mana yang nggak perlu CSRF. Nah ini kayaknya gini. Ini keluar CSRF. Jadi intinya merequest CSRF saja gitu kah maksudnya? Baca dulu. Aduh. Ya, emang maksudnya gitu kah? Request itu gitu. Jadi kita request dapat itunya aja. Ya kayaknya caranya ini. Ini yang paling paling gampang. Jadi kita buat view, isinya ini doang. Iya. Coba ya. Itu yang paling gampang. Paling yang agak ribet juga ada. Nih, CSRF only. Ya udah isinya gini doang. Kemudian controller root web. Nah ini langsung aja karena ini nggak pakai controller, itu bisa bypass ke view kayak ini, root view ke ini CSRF only gitu aja dah. Alamatnya ini, bypassnya ke CSRF, ke view CSRF yang itu tadi.
Ya coba ya, apakah bisa. Nah, nanti misalnya mau JSON ya tinggal itu. Tiba JSON. Lo 800 berapa tadi? 8.000. Bisa nggak? Iya bisa. Ya gini, itu tricky banget nih. Ya tapi sebenarnya ada kok yang pakai apa dari itu controller langsung di itu di return itu CSRF-nya ya ada di sini. Tapi ini emang ya ini keuntungannya ya ini jelas banget itu loh. Ada contoh-contohnya. Tapi kerugiannya ya itu kalau nyari itu ribet itu. Karena ini banyak banget. Harus baca-baca itulah pakai santai gitu. Nah itu ini sih secara banyak sekali. Jadi panjang gitu dokumentasinya. Nah ini nah ini kayaknya ini cara setup kalau misalnya pakai Ajax, pakai tadi Axios atau pakai jQuery Ajax itu ada. Kalau Axios seingatku ya itu bisa langsung otomatis. Nggak tahu juga untuk versi 8 otomatis itu SRF-nya diangkut gitu. Oke, next. Tadi udah cara pertama untuk menginsert data. Cara kedua itu gimana? Mas assignment tadi ya. Yang perlu di setting itu pertama modelnya. Ini tadi gini, nggak pakai setting model. Nah, cara kedua pakai setting model. Transaction yang mau di transaction. Nah, ini dikasih sebuah property namanya guarded. Nah, gini. Maksudnya apa sih? Jadi mas assignment itu harus istilahnya dideklarasikan lah itu mana aja yang boleh dimasukkan secara mas assignment. Nah, ini guarded ini mana aja yang tidak boleh dilakukan assignment. Jadi ini ada kebalikannya yaitu available. Nah, ini kebalikan, tapi digunakan salah satu aja. Kalau dua-duanya ya bisa, tapi ya buat apa gitu. Jadi salah satu aja. Jadi guarded itu kontra, kalau available itu pro-nya gitulah. Jadi guarded itu mana aja yang nggak boleh dimasukin. Karena ingin dimasukin semua ya udah buat aja array kosong. Berarti semua kolom itu bisa dimasukkan secara mass assignment. Gimana bedanya? Nah, kalau mass assignment itu gini. Transaction ya lupa transaction. Nah, ini bisa pakai create. Kok create sih? Apa namanya? Create. Biasanya tuh create. Waduh, transaction. Ini udah masuk transaction. Oh, make. Ya, sebentar ya. Emang dari 7 ke 8 lumayan membingungkan. Aduh. Getting started. Oke. Nah, nih mas assignment. Namanya mas assignment yaitu tadi. Oke, ini available tapi pakai guarded juga oke. Nah, ini create. Tapi autocomplete-nya tadi nggak bisa. Harus gini mungkin ya. Ya udah. Bypass aja. Nah, ini isinya array, apa aja mau dimasukin. Kayak ini misalnya, teman. Jadi enaknya itu ya nggak usah nulis transaction gitu. Tinggal isinya apa. Nih. Koma. Lupa, ini PHP. PHP itu nggak ada kurung kurawal ya di array. Harus kurung kotak semua. Nggak kayak JS. Ini carbon now. Nah, kurang lebih seperti ini nanti sampai ini. Nah, itu udah otomatis ke create. Jadi nggak perlu save gitu. Jadi pakai cara ini aja. Nah, intinya gitu.
Ini udah otomatis. Nah, jangan lupa setelah ini dikasih respon biar nggak blank. Misalnya kembali, minimal kembalilah respon return kembali itu redirect ke ya misalnya ke mana tadi, ke banknya lah. Oke. Cannot find driver, lagi-lagi driver, gak ada habisnya sih drivernya ini. Wow, oh iya, jadi tadi diinstal ketika ini masih running, jadi ini harus di restart. Halo, sorry ya DC. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini nggak sih? Sampai mana itu tadi? Aduh. Ya itu tadi kayaknya ke reset itu VPN-nya. Oke. Tadi sampai mana ya? Bank controller. Ini tadi ngikutin nggak yang ini aku nge-get all kemudian lempar ke view. Iya. Mau mas waduh. Mas assignment. Wow. Lupa tadi nggak kontrol. Oke. Tadi mas assignment. Pertama ini harus ada guarded atau available. Ini publik ya. Available. Nah, ini kontra intinya salingan lah. Saling bertolak belakang. Guarded itu kalau mana yang nggak boleh dimasukin. Available itu kalau mana yang bisa dimasukin.
intinya gitu. Dan ini harus dipilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Ya dua-duanya nggak apa-apa, tapi lebih baik salah satu. Kalau dua-duanya nanti yang diaplikasikan itu yang terakhir. Jadi kalau variable di bawah berarti variabelnya. Tapi lebih baik satu aja. Misalnya guarded ini yang tidak boleh. Berarti ini kalau dikosongi artinya semuanya boleh. Semua kolom di tabel transaction itu boleh. Oke, gitu. Nah, tadi belum iya. Oke. Gimana Mas Al? belum dipresentasiin. Ya ampun. Oke. Ya. Lupa ya, kalau disconnect itu mati ya. Waduh. Keren. Wah. Keilmuan paling kacau ini. Iya. Nah, tadi dari transaction ini ada guarded. Oke. Ini bisa juga tadi variable ini. Nah, ini guarded ini yang tidak boleh dimasukin. Nah, ini boleh. Halo. Udah tersambung. Udah. Listriknya mati sekarang. Iya. Aduh nih. Ya kayak emergency lamp. Aduh. Oke. Sorry tadi wifi harus switch jaringan. Disconnect. Nah, ini ada variable tadi yang kolom yang boleh dimasukin. Nah, ini harus dipilih salah satu, dua-duanya nggak disarankan. Nah, ini yang dipilih guarded, isinya adalah array kosong. Array kosong ini maksudnya berarti semuanya boleh masuk, semua kolom di tabel transaction itu boleh masuk. Nah, ini bisa diisi, misalnya amount nggak boleh gini, misalnya. Kemudian ini ini udah search kan? Udah. Oke. Misalnya apa? Nah, karena mau dimasukin semua gini. Next, kita ke bank controller. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua itu, tadi udah di setup untuk mass assignment. Nah, ini transaction. Nah, kemudian tinggal di create gini aja. Nah, ini isinya adalah semua data yang dibutuhkan. Amount. Nah, gini misalnya input. Nah, enaknya itu apa? Enaknya itu kan kita kan nggak harus nulis transaction gitu. Tinggal masukin array gitu aja. Kayaknya apa? Outputnya apa? Nah, karena yang udah jadi ini biar cepet ya ini aja. Karena listrik mati. Ini udah. Dan tadi mungkin pas DC tadi aku buat sebuah fungsi di show tadi. Ini aku tambahin transaction all. Jadi mengambil semua data yang ada di transaction. Kemudian ini sampai di sini dilempar ke view-nya yang bank. Nah, di view tadi itu masuk ke key-nya itu data. Jadi di view nanti ada key data, isinya itu transaction-nya, semua transaksinya. Nah, setelah masuk ke view, jadi sekarang ke view. Nah, ini ditampilkan di paling atas di sini.
Ini misalnya tadi data key-nya itu data kan. Jadi kan keluar, mudah-mudahan bisa. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ada ID, ya ini semacam JSON ya ini formatnya. Ada ID, ada ini, ada ini. Gitu tadi setelah mati lampu. Dan kalau misalnya ini ditambahin, tambah lagi. Dan ID-nya itu urut ya dari 1 sampai ya nggak terhingga sampai habisnya nomor. Kayak gitu. Sip. Gimana nih? Freeze lagi. Iya bener, freeze lagi. 2, 3, oh tadi, sorry. Ini gimana? Udah pada paham kah? Oke, ini kurang 3 menit nih, terakhir banget kayaknya ini dibuat untuk ini aja ya, merapikan. Nah, ini gimana caranya biar rapi? Itu ada di mana ya, di front end. Oh ya, tadi lupa, mungkin nggak ngikutin juga ya. Jadi ada ini Laravel Blade Snippet, ya ini untuk itu mempermudah ngoding blade. Nah ini kalau dilihat tadi SRF kan putih nah ini jadi biru ya, untuk anu aja enak. Misalnya for, nah ini ada for, misalnya data for each itu bentar, nah ini ada for each aja. Nah itu data diambil, jadi mungkin yang belum tahu for each ya, ini data itu kan tadi banyak tuh, jadi diambil satu persatu dan masing-masing itu namanya item. Coba di input di output item, hasilnya gimana? Mana tadi nih? Oke, sama. Nah ini bisa dirapikan. Item kita kan nggak butuh ini semua, misalnya cuma butuh monnya aja, mon. Oke gini. Nah biar rapi kita taruh tuh di kontainer. Oke, ini misalnya dibuat div baru. Oke, gini. Nah, ini kasih misalnya div biar ke bawah. Ini. Nah, ini transaksi yang pernah dilakukan. Jadi ini sederhana. Ini. Itu, teman-teman. Oke, kayaknya itu dulu deh Laravel basic. Iya, jangan lupa di-push. Baru belum buat reponya. Waduh, ini sangat tidak jelas, tapi nggak apa-apa lah. Push aja ya. Oke. Ini GitHub aku, oke. Benar. Get berapa ini? Get 4. Apa ini? Jangan lupa push ya. Oke. Get 4. Jadi ini ya, memang basic ya. Jadi enak, sebenarnya enak itu itu sih dikolaborasikan dengan front end, itu bagus itu Laravel ini. Misalnya dengan Vue atau React itu bisa. Jadi pakai apa? Pakai Laravel UI itu. Mungkin ya next aja deh kalau Laravel lagi. Tapi yang penting basicnya untuk backendnya udah sip itu. Jadi cuma itu sih, model, controller, view, cuma gitu. Terus nah nanti ada sih namanya itu middleware gitu. Nah itu semacam pembantunya controller. Jadi sebelum masuk controller bisa tuh di layer untuk middleware gitu, pembantunya lah intinya. Kayak gitu. Apa ini? Ini banyak yang belum dikomit loh tadi, tapi gak apa-apa lah. Last itu, last ya. Bank view. Belum di add. Oke, langsung push. Sorry, remote-nya belum.
Oh ya, mungkin ada yang lupa, jadi sebelum melakukan push ya remote-nya harus ada dulu ya. Mungkin ada yang lupa itu cara menggunakan Git kemarin. Ya, misalnya origin. Oh iya, satu lagi, GitHub sekarang pakai main ya. Ini tidak apa-apa lah, ini pakai master. Sama aja. Dimulai Oktober kemarin itu main repositorinya GitHub pindah ke main yang semula master. Oke. Kok salah terus, ya ampun. Oke. Ini sudah di push ke sini. Kayaknya next bakal aku perbaikin biar keren. Karena ini ya ini tadi kan cepet-cepetan jadi UI-nya kayak gini. Ini bisa dibenerin. Oke. Ini di set di mana enaknya? Linknya bisa di grup atau di meet atau gimana? Ini yang di meet. Apa perlu di grup? Iya, gak ada yang respon dah. Apa aku Discord? Di grup, oke, grup. Gimana ya? Grup. Keren, baru 44%. Masih ngetik, sabar. Iya, sorry. Iya, biasanya emang gitu sih, emang delay. Jadi aku ngomong gitu sampai sana itu biasanya 5 detik atau berapa. Jadi ya itu. Waduh, banyak sekali yang ngechat tadi. Ya emang kalau ada pelatihan kayak gini itu saya biasanya jarang buka HP. Oke, ini sudah di-share ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya. Ya, tetap semangat lah intinya. Dan apa ya, jaga kesehatan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.